Selamat pagi, saudaraku. Jangan merasa sejahtera sebelum kita benar-benar menemukan Tuhan. Standar yang sangat rendah yang dikenakan oleh banyak orang Kristen hari ini sudah membuat kita merasa damai secara semu, tenang secara semu. Seakan-akan kehidupan Kristen yang sudah dijalani dengan ke gereja tiap minggu, ibadah tengah minggu, kita ikut doa pagi, renungan pagi, kita sudah seakan-akan menyerap pengenalan akan Allah. Tapi yang sebenarnya itu hanya pengalaman liturgi, seremonial beragama, tetapi belum pengalaman langsung konkret dengan Allah pencipta kita. Maka pagi hari ini saya mau mengajak mari kita fokus benar-benar ke Tuhan. Hendaknya kita semua belajar ada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan setiap saat, dimanapun kita berada. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah yang maha hadir adalah Allah yang melingkupi jagat raya ini. Allah adalah Allah yang omnipresent, maha hadir dimanapun kita berada. Mestinya kalau Allah omnipresent, maka kita juga seharusnya bisa merasakan kehadiran Tuhan itu real, konkret, dan nyata. Tapi itu tergantung dari respon kita, bukan dari Tuhan. Betul ya saudaraku? Tergantung dari kitanya, bukan tergantung Tuhan. Artinya begini, saya mau katakan begini, seberapa kita betul-betul merasa membutuhkan Tuhan. Seberapa sih aku lapar tentang Tuhan, sama Tuhan, hausku sama Tuhan itu seberapa sih? Maka kalau di dalam lagu-lagu rohani kita digambarkan seperti rusa haus akan air di sungai itu. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau ya Allahku. Itu firman Tuhan ada di situ. Berkata begitu, jiwaku merindukan Engkau ya Allahku. Tapi itu seringkali kita hanya nyanyikan, kita baca di Injil, tapi tidak pernah kita terapkan, kita kognitifkan, kita serap, kita konkretkan dalam hari hidup bahwa aku benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Saudaraku, kalau kita merindukan seseorang, kita pasti tidak puas kalau hanya melihat fotonya, betul nggak? Cuman telepon aja nggak puas. Tapi kemajuan teknologi hari ini bisa video call. Itu pun tidak puas kalau nggak ketemu fisik dengan fisik. Betul ya? Betul kan? Kita kurang puas. Karena video call kadang masih delay, masih ada hang apa ya, servernya down apa, repot, masih putus-putus, gambarnya nggak jelas. Kita kepingin face to face. Sama halnya kalau kita merindukan Allah, artinya apa ya? Kita benar-benar kepingin ketemu, ada perjumpaan dengan Dia. Itu gak bisa digantiin dengan kita belajar tentang ilmu teologi. Maka di dalam Mazmur 42 dikatakan begini, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Dia bukan Allah orang mati, saudaraku. Bahkan dikatakan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kalau sudah berbicara melihat Allah, ini jelas berbicara tentang perjumpaan face to face dengan Dia. Itu artinya merasakan kehadirannya. Wow, basah di hadirat Allah. Indah, saudaraku. The presence of God. Kehadiran Allah dalam hidup kita. Wow, itu luar biasa. Itu gak bisa dibicarakan, tapi harus kau alami. Saya ngomong begini, saya gak bisa menguraikan dengan kalimat bagaimana rasanya the presence of God. Tapi kau harus mengalami the presence of God itu sampai kau bisa berkata, aku puas tinggal di hadirat-Mu Allahku. Bahkan firman Tuhan berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Maka kita harus mengalami itu, saudaraku.
Mungkin kita bisa bertanya, apa benar Allah itu ada? Kita percaya juga Allah ada, tetapi seberapa kita benar-benar mengalami Dia? Ketika kita datang ke gereja, kita duduk, kita tidak mencari apapun selain mencari hadirat Allah. Di dalam setiap pujian yang dinaikkan, di dalam setiap lantunan musik, kita terus berjuang naik ke gunung Tuhan. Kita mempersiapkan menemui Dia melalui kebenarannya, melalui firman yang ditabur, terus sampai ke gunung Tuhan, sampai kita full of presence of God. Itu tidak semua orang begitu. Karena kita sudah dibungkus dengan liturgi dan liturgi yang akhirnya kita bodoh di hadirat Allah. Kita nggak pernah ketemu. Kelihatannya sarjana spiritual kita, tapi TK kita pertemuan kita dengan Tuhan. Kita nggak kerdil sekali gitu loh saudaraku. Sampai-sampai kalau kena masalah kita langsung bertanya, Tuhan di mana sih kamu? Itu kan kebodohan saudaraku, itu kebodohan spiritual yang sepanjang abad dilakukan orang yang bernama Kristen. Orang yang mengaku dirinya Kristen. Karena nggak pernah ngalamin Tuhan, dia cuma liturgi sama Tuhan. Saudaraku, pengenalanmu akan Tuhan itu akan terlihat dari tahan bantingnya engkau menjalani hari hidup. Perilakumu akan menunjukkan seberapa kau kenal Tuhan. Perilakumu akan menunjukkan seberapa kau serius cari Tuhan. Perilakumu akan menunjukkan seberapa Tuhan penting dalam hidupmu. Jadi gak usah bingung orang ngomong-ngomongin apa tentang, udahlah gak usah bertuhan sampai sebegitunya, inilah itu, gak usah terlalu ekstrim lah, inilah itulah. Tutup telingamu dan go ahead. Saya mau katakan saudaraku, cari Tuhan selama Dia masih bisa ditemui. Kalau kau mau ketemu Tuhan, kau harus habis-habisan buat Tuhan. Ya, ingat saudaraku ya, untuk mengalami Tuhan itu sepanjang umur hidup kita, itu perjuangannya. Jadi jangan pernah puas di titik-titik tertentu. Kita mau berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Maka kita berkata, Tuhan sebenarnya engkau di mana? Karena orang bertanya, di mana Allahmu? Maka pagi hari ini saya mengencourage kalian semua, kita harus mengalami Dia. Kita harus membuktikan bahwa Allahku Allah yang hidup. Amin. Maka firman Tuhan berkata, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Karena hal ini, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Kita mau berkata, aku mencari Tuhan dengan rela. Aku mencari Tuhan dengan sukacita, karena inilah kebutuhanku. Mari berambisi menemui Tuhan, saudaraku. Mari berambisi mengalami Tuhan, saudaraku. Kalau kita menjadi orang Kristen, mengaku orang percaya tetapi tidak mengalami, tidak serius dengan Tuhan, maka ada sesuatu yang salah dengan kekristenan kita. Kalau seperti saya seorang pengkhotbah, saya tidak mengalami Tuhan setiap saat, setiap hari, maka apa yang mau saya suarakan di mimbar gereja? Tidak ada. Bagaimana dengan seorang worship leader kalau tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Dia hanya bisa memainkan lagu, menyanyikan lagu, tapi tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Rohnya mati. Nggak bisa, saudaraku. Kau kejar-kejar Allah di mimbar ketika teriak-teriak, Tuhan hadir, tolong aku. Tuhan lawat kami. Cuma karena hari hidup kau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kau ngemis-ngemis di mimbar cari hadirat Tuhan. Bukankah seharusnya setiap hari kita dilingkupi hadirat Allah? Orang bisa bernyanyi tapi tidak bisa memuji kalau dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kering, saudaraku. Kering. Itu sudah saya ajarkan kepada banyak orang-orang di dekat saya. Lihat ya, orang yang menyanyi dengan orang yang memuji beda. Lihat, dia hebat menyanyi. Dia punya teknik menyanyi. Tapi dia tidak punya teknik memuji Tuhan. Karena apa? Karena hari hidupnya tidak punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan.
Amin. Orang bisa ngomong hal-hal tentang penyembahan. Dia teknik penyembahan begini. Oh, tekniknya penyembahan begini. Tapi kalau kau tidak pernah menyembah, tidak akan bisa. Orang bisa ngomong hal tentang penyembahan, tapi tidak mungkin bisa bicara tentang bagaimana menyembah yang benar. Beda orang di dalam hadirat Tuhan dengan tidak, saudaraku. Maka sekali lagi, pikirkan Tuhan siang dan malam. Itu kuncinya. Kalau di dalam Mazmur pasal 1 dikatakan orang percaya jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan terganggu dengan orang ngomong apa tentang dirimu. Semakin kau diomongin jelek, semakin kau dirusak nama baikmu, berarti kau semakin hebat di mata Allah. Loh, itu aja simpel, saudaraku. Orang mau fitnah kau begini begitu, sok rohani lah, gak bisa hidupin lah. Kan banyak tuh yang begitu kan. Wah, gak bisa hidupin tuh gini lah gitu. Udah biarin. Kan ada mata Tuhan. CCTV Tuhan itu kan 24 jam. Amin. Dia ngomong begitu, kita semakin hidup kudus. Dia rusak nama baik kita, kita semakin cepat sama Tuhan. Wah, enak saudaraku. Udah, lihat aja nanti. Kita jalan lari aja sama Tuhan. Orang mau ngomong apapun, gak usah terdistrak. Maka saya mau katakan, jangan boroskan waktu untuk mikirin yang gak perlu omongan orang. Amin. Hidupmu bukan dari mulut orang, tapi hidupmu dari apa yang Tuhan mau katakan dalam hidupmu. Maka pikirkanlah Tuhan siang dan malam. Saya cuma mau satu kasih nasihat kepada kita semua. Semakin kau dirusak oleh orang banyak, nama baikmu, prestasimu, pelayananmu, pekerjaanmu, ya. Kalau kau hidupmu lurus benar, jangan ada yang kau khawatirkan. Tetapi kau mau berkata, thank you, itu berkat Tuhan. Kenapa? Kau akan semakin naik level. Tapi kalau kau memang lakukan itu, bertobatlah segera, saudaraku. Ya. Jadi orang sekarang itu tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi dalam kesendiriannya membuka gadget. Dia duduk dalam kumpulan pencemooh dengan cara lain. Memang dia tidak berhimpun secara lahiriah dengan manusia lain. Tapi dia buka gadget, lihat sana, lihat sini, dia ada dalam kumpulan pencemooh. Kalau yang dilihat itu tidak pantas. Dan itu melukai hati Tuhan. Maka kalau bisa, saudaraku, saya mengajak kepada siapapun pencinta renungan The Message, ya, tidak usah ikut-ikutan dalam sosial media yang ribut, yang keruh, berbantah tentang ini dan itu. Udah deh, buang waktu. Amin. Ya, katakan yang memberkati orang. Misal kamu kumpul sama teman-temanmu juga jangan ngomongin orang. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Katakan hal-hal yang memberkati, ya. Daripada waktumu buat duduk jadi gosiper, mending kamu jadi seorang worshiper di kamar doamu. Amin. Jadi berkat banyak orang. Sudah, gosiper harus jadi worshiper. Anak Tuhan gak boleh berhenti jadi gosiper. Kalau kau terus jadi gosiper, kau tidak bisa jadi anak Tuhan. Seorang anak Tuhan harus merubah seorang gosiper dirinya menjadi seorang worshiper. Dari cara kita hidup, cara kita menulis di sosial media, cara kita berteman, cara kita kumpul ngomongin siapa, terlihat martabatmu, terlihat kecerdasan rohanimu, kau itu anak Tuhan apa bukan. Maka ingat sekali lagi, gosiper menjadi worshiper. Selamat pagi, Tuhan memberkati.